Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa? Gak ono bledek, gak ono kilat, gak ada mendung, ujuk-ujuk tiba-tiba laksana seperti itu. Rezeki teko. Ada orang yang datang membawa entah itu mang uang, entah apapun, hadiah. Romo monggo sampeyan trimo, ini rezeki saking Allah. Nah, jadi orang itu, pengusaha itu dihentakkan Allah dalam hatinya untuk berangkat membawa hadiah terhadap si Romo tadi. Nah, inilah yang dimaksud tajrid. Tanpa jenengan iki kerja seperti yang awal, tapi kebutuhan rumah tangga dicukupi oleh Allah. Ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus, nami kula Ardi Roistam saking Sumber Tebu dulu. Kurang lebih 5 tahun KTP Sumber Tebu, samangke kula dateng Pandaan. Coba ditangget soal makom tajrid sama asbab. Tanda-tanda kita merasakan kalau kita itu ditaruh di makom tajrid niku napa Gus? Dan tanda-tanda kita di makom asbab niku napa juga? Niku sering terjadi di akal sehat, bukan di hati kita, di akal sehat kita itu kadang-kadang bertentangan. Sering kita melakukan, misalkan kita usaha misal. Kita di makom asbab kan itu sering gagal. Padahal kita mungkin ditaruh di makom tajrid. Niku tondo-tondone piye Gus? Tolong dijelaskan, minta tolong. Terus yang kedua Gus, soal kholwat. Dalam kholwat kita kadang-kadang itu tertidur. Dalam tertidur itu apa kita tetap dalam keadaan kholwat, apa mimpi? Dalam mimpi kadang-kadang terjadi kemarin saat di Blitar jenengan itu saya mendengarkan sampai tertidur, tapi ada pertanyaan dalam mimpi itu, waktu itu langsung terjawab di pengajian. Waktu itu kita terbangun. Nah, saat terbangun itu saya mendengarkan pertanyaan itu langsung terjawab di kajian di Blitar 2 minggu yang lalu itu. Itu bertanda apakah kita kholwat sama kondisi dalam mimpi niku sami napa mboten? Pun niku mawon Gus. Kalih matur suwun saderenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah makom asbab dan tajrid ini tertuang di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah Hikam ini. Apa sih makom sabab itu? Makom di mana ketika saat dibutuhkan jasmani. Apa yang dibutuhkan jasmani? Datangnya itu karena jenengan kerja itu macam-macam. Ada kerja ingu tuyul gitu. Inilah kerja tuh ya. Kerja sampai nukang, nguli, atau kerja jualan, bisnis apapun. Iku bentuk upaya secara fisik dengan itu supaya dapat nikmatul imdad. Nikmat kebutuhan secara fisik. Lah, kalau ditanya tanda-tandanya itu apa? Makom asbab itu jasmaniah kita itu ikhtiar usaha kerja. Ini kerja secara fisik.
Inilah makom asbab, sehingga disebut sebagai asbab. Sebab musababnya saya dapat uang untuk kebutuhan rumah tangga, kerja. Nah ini, ingat, nanti saya simpulkan sebetulnya dua makom itu la farqa bainahuma. Jikalau hati sampean sudah mendapatkan anugerah yang termulia tadi. Pun satu, makom tajrid, makom di mana jenengan ini ketika mendapatkan pengupo jiwa atau kebutuhan rumah tangga ini jenengan tidak disebabkan kerja seperti yang awal tadi, ndak. Ini biasanya Bapak Ibu, seseorang yang dikintili, apa dikintili? Hah? Diikuti oleh yang namanya karomah. Entah karomahnya itu bagaimana. Dia tidak kemana-mana, dia cukup di rumah, dia laksana seperti sumur. Dia tidak membutuhkan timbo yang ingin mendapatkan air karena sumur itu penuh dengan air. Tamu nih sing teko, Pak, berkeluh kesah, punya masalah dan bla 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 bla. Terus minta solusi, dia jawab, "Ki, solusinya." Lah, dia akhirnya dapat sangu tempel. Tahu sangu tempel? Amplop, ngoten lho ya. Dan atau bentuknya tidak seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa? Gak ono beledek, gak ono kilat, gak ada mendung, ujuk-ujuk tiba-tiba laksana seperti itu. Rezeki teko. Ada orang yang datang membawa entah itu mang uang, entah apapun, hadiah. Romo, monggo sampeyan trimo, ini rezeki saking Allah. Nah, jadi orang itu, pengusaha itu dihentakkan Allah dalam hatinya untuk berangkat membawa hadiah terhadap si Romo tadi. Nah, inilah yang dimaksud tajrid. Tanpa jenengan iki kerja seperti yang awal, tapi kebutuhan rumah tangga dicukupi oleh Allah. Ingat, hal ini akan menjadi mbah buyute Fir'aun jikalau dirinya belum membawa anugerah tali sambungan terhadap Allah, maka yang muncul dalam diri saya adalah aba wastakbar, sifat takabur. Berhubung karomah ini banyak di dalam diri saya, ada yang tingkat-tingkat, Pak. Ono tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 dan sampai tingkat 7. Tingkat 7 ku ngene. Sabdo larangan mandi ucapan. Nah, jenengan misale wong sugih, tahu saya sampean dompet sampean iku isine iku gur 1 juta. Tapi kartu jero kartu iku miliatan. Ngerti kartu? ATM gak sekolah. Oh. Wis ngomong ngeten. Nang ATM dulu jukukno aku 200 juta. Ngapunten. Kalau kau tidak mau mengeluarkan ini, habis uangmu. Sampai mikir-mikir, 200 jauh, 200.000 gak apa-apa rek, 200 juta, kedelengen. Insyaallah Romo, ini pun kalau tak medale mau duwe niatan, jenengan ini mantuk, mboten niatan ngambil
uang. Wis. Ya udah. Wong jeneng kemanden sabda larangan. Dzatullah sifatullah asmaullah af'alullah. Delalah tidak lama-lama, tidak sampai 7 hari bangkrut sampean. Entah bangkrutnya dari apa, macam-macam. Nah, nyun sewu. Ini akan mbah buyute, akan menjadi mbah buyute Fir'aun. Fir'aun kan ngomong ini, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu. Bahasa secara lugot, tapi aslinya kita merasa kita yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Ya iki kita itu sebetulnya Fir'aun. Bahasanya di Quran seperti yang kukatakan tadi. Ana rabbukumul a'la. Ngaku-ngaku sebagai Tuhan, tapi tidak diucapkan, bahasa hakikat tidak diucapkan. Cuman di dalam hati kita masih ada rasa, kita merasa kita makhluk ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Ini sejatinya kita itu ya wis, ya sih sana kadange lah. Mohon maaf, kembali kepada makom tajrid. Tandane makom tajrid, kita itu tidak ada ikhtiar, usaha seperti mereka yang di dalam makom asbab. Segala kebutuhan apa yang di rumah itu dicukupi. Sinten senyukupi Allah. Bentuknya apa? Ini akan menjadi hidayah dan istidraj, petunjuk untuk bertemu Allah. Istidraj itu adalah penglulu, dilulu, digonggong ambek Gusti Allah. Karena saya menolak ajaran dinu tauhid. Ini persoalannya. Jangan kesusu dulu, orang yang sakti itu sudah bersih hatinya dari syirik. Jangan kesusu senang dulu ketika kita bisa apapun dari karomah itu kita sudah dekat, terasa Allah pada diri kita. Jangan. Nanti lebih lengkapnya saya jelaskan di makalah berikutnya 121. Intinya makom asbab dan tajrid itu akan sama di mata Allah manakala jenengan iki memfungsikan anugerah yang telah Allah berikan pada jenengan, yaitu alat untuk menyambung antara ruh dengan ilahun wahid, yaitu rasa yang kami sebut. Bon. Jenengan yang ada di makom asbab, Allah meletakkan di situ, udah nikmati, syukuri, dan gunakan itu sebagai thariqahmu, jalanmu untuk bertemu Allah. Jangan punya enak ya makom tajrid iku ya nyebul tok pus nang angin, nangane weteng, nangane endas, nangane banyu, duit teko enak wis ngene kuwi aku lho Gus, aku pingin nang tajrid nggih nyun sewu, aku nek bab masalah iki kereng ya kereng, tak pisui temenan sampean. Estu saya ngerengi itu bukan maksud apa-apa. Aku sayang padamu. Aku sayang. Iya, aku sayang. Justru dalam hatimu ditik-tik oleh nafsu untuk tidak menikmati di dalam asbab yang Allah siapkan, sehingga ada hati rasa tidak terima di dalam asbab ini. Istilah bahasa wong Jawa, aku iki lho nyambut kayak rok-rok asem. Kadang ada, kadang enggak, akan akhirnya mengeluh karena melihat di belakangnya anak istri podo nyocot. Tonggone lo, ya mari tumbas kulkas. Aduh, ibu, wis nek gak kepingin ngunu, uripo ning alas sak keluarga. Nanti lah gak kepingin sepeda motor, gak kepingin kulkas. Iya.
Sing ditajrid ya gitu. Jangan pernah kau ingin ke asbab, nikmati dan jadikanlah itu sebagai thariqahmu untuk bertemu Allah. Ini kalau saya garis bawahi, saya simpulkan di antara dua makom. Satu. Nomor dua, apakah ketika sebelum saya tertidur, ketika khalwat terus tertidur, apakah di dalam tidur saya mimpi termasuk khalwat? Iya, ikut termasuk khalwat. Sebab khalwat adalah yakfur bit taghut wa yu'min billah. Kau akan masuk di alam fana untuk meninggalkan seluruh selain Allah itu tidak ada. Seluruh selain Allah itu tidak bisa apa-apa. Seluruh selain Allah itu tidak punya apa-apa. Makanya ketika jenengan tidur lali awak sampean. Aku mangsualan apa gak? Lali Pak Bu. Jenengan fokus di dalam kejadian mimpi itu. Kalau mimpi dikejar-kejar orang gila, mestilah lari. Kalau mimpi dikejar-kejar perawan tir, ya, lari moro. Gak lari ngalih, lari moro. Biasa Pak. Itu semuanya punya makna tersendiri. Yang jelas saya menjawab, iya, itulah proses perjalanan mi'raj jenengan itu ketika saat tertidur. Mi'raj berangkat menuju pada Allah dan macam-macam Allah memperjalankan. Kadang-kadang tidak dikelihatkan alam kasaf, kadang-kadang dikelihatkan, ya. Kadang-kadang tidak dikelihatkan, tapi juga ngelewati kan muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Jenengan iki posisi ada di muhadharah, iki alam kasunyatan ini. Jenengan akan masuk di dalam alam kefanaan, mesti dilewatkan alam kasyaf. Cuman pertanyaannya, dibukakah mata sampean iki terkait masalah gaibnya makhluk atau tidak? Itu bukan urusan dan itu bukan tujuan. Kalau pengen ketemu Kanjeng Nabi, is kono cukup awakmu dikira sir ngoten mawon bisa. Solawat pun juga bisa, gak usah sirul asror. Wis nek pancen awakmu tujuane ana gunung. Tapi saya tidak mendidik di situ. Saya hanya mendidik illa mubasyiron wa nadhiron. Saya mendidik ruhaniyahmu itu untuk bagaimana caranya bisa sampai ke ilahun wahid. Lah ilahun wahid posisinya ada di maqam musyahadah, dan maqam musyahadah itu juga meliputi alam atau maqam mukasyafah dan maqam muhadharah. Guys. Kan ada tiga, muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Kasar, halus, luwih halus lagi. Lah, luwih halus ini makom musyahadah, persaksian yang benar, itulah tempat Allah. Musyahadah itu tidak hanya di musyahadah, tapi musyahadah juga meliputi di mukasyafah dan di muhadhar. Makanya nenggol Gusti Allah jangan ado-ado mendukur nang ndukuri langit pitau. Kadoane awakmu dhewe.